Ketika seorang pengusaha banting setir, I'm not easy to compromise when I think this has to be that the right way and that's the appropriate way. So, yeah. menjadi nahkoda di poros maritim Indonesia. Saya kan jual ikan beku di domestik, Ibu. Itu ternyata rantai dingin kita itu tidak bagus. Mengurai masalah yang tak kunjung tuntas. Sekarang diperhatikan. Suruh naik, semua suruh naik. Amankan semua suruh naik. Ke laut seluas 3,2 juta kilometer persegi alias 1,5 kali daratan Indonesia adalah tugas Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja. Sejak dilantik 3 pekan silam, bukan hanya kebijakannya yang menuai sorotan, tapi justru sosok dan kehidupan masa lalunya. Kepada Jane Simangunsong, Susi mengungkap kondisi yang dihadapinya sekarang ini, termasuk aksi para pencuri ikan yang seakan leluasa menjarah laut kita. Kami pun menelusuri bagaimana praktek yang merugikan Indonesia hingga 30 triliun rupiah setiap tahunnya ini bisa terjadi. Inilah penelusuran Jane Simangunsong untuk Anda. Sosok perempuan ini sempat dikenal sebagai lobster lady. Susi Pujiastuti, pengusaha ikan yang berjaya menembus pasar Asia. Siap ekspor. Orang Jepang tuh harus komplit mata, kaki, juga kumisnya tidak boleh lupa. Bisnisnya merambah ke bidang transportasi udara yang awalnya bertujuan untuk mengangkut hasil laut. Sampai akhirnya memiliki puluhan armada perintis, penghubung tempat-tempat terpencil di tanah air. Kesibukannya kini berbeda. Dari Susi yang seorang pengusaha, menjadi pejabat negara. It was tough choice, very tough choice and very difficult. Membuat rute penerbangan dari Sabang sampai Merauke akhirnya tercapai dengan 200 sampai 250 penerbangan. Multinational company dengan 32 kebangsaan, dari SD sampai ekspat dengan semua background, dan bekerja sama dengan orang-orang di daerah yang naik dari menteri sampai ibu rumah tangga dan orang Papua. So it's very beautiful, exciting, and challenging. Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi. Sukses berbisnis di bidang perikanan dan transportasi udara adalah salah satu alasan Susi Pujiastuti dipinang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri yang oleh sejumlah orang dipandang sebelah mata karena tak lulus bangku SMA. Namun keraguan itu ditepis dengan percaya diri. Ibu, Anda melihat berbagai susunan kabinet di bawah Joko Widodo. Anda siap Bagaimana Anda angkat menteri yang SMP, cuma SMP saja ijazahnya? But he do it. I think he is very brave man. Ya, lepas dari semua kontroversi komen orang, on my eyes, he was taking a very risk and very brave decision to take me. And especially I said, look, I can be very stubborn, and I'm not easy to compromise when I think this has to be that the right way and that's the appropriate way. So, yeah. Saya yakin keroyokan kita akan bisa memajukan hasil perikanan Indonesia. Selang beberapa hari setelah dilantik, Susi tak berlama-lama menentukan prioritas utama kementeriannya. Ia mengumpulkan segenap pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk para nelayan. Itu ternyata rantai dingin kita itu tidak bagus. Saya dengan PT Surya Jaya, kalau saya meletakkan freezer di pasar, itu listriknya nggak ada, Ibu. Apa permasalahan urgen sebenarnya yang dihadapi kelautan dan perikanan Indonesia saat ini? Mereka bilang sebetulnya harga tidak masalah kalaupun dinaikkan. Yang penting solarnya ada. Price, it doesn't matter. Availability is the most important. Kan? Saya pikir kalau itu kita bisa lakukan, jadi pemerintah pun akan ringan. Kita alihkan subsidi tadi, misalnya penggantian alat yang jaring kecil-kecil itu diganti ke yang besar. Subsidi solarnya dihilangkan, dialihkan ke penggantian jaring yang tidak ramah lingkungan tadi dengan uang pengalihan subsidi tadi. Keahlian Susi di bidang perikanan memang telah teruji.
Tapi persoalan yang harus dituntaskannya ternyata lebih pelik dari bayangannya, terutama terkait pencurian ikan. Kami pernah menelusuri persoalan ini di perairan Natuna, kawasan yang kaya akan sumber daya laut, sekaligus lokasi incaran para nelayan asing pencuri ikan. Meski rutin disisir patroli. Baru nyampe Pak ya? Baru 1 minggu. Daerah sini. Udah hasil belum? Belum pernah ketemu yang bagus maksudnya. Udah makan. Yang paling banyak tertangkap mencuri ikan di sekitar Natuna adalah nelayan asing Vietnam, seperti rombongan nelayan ini. Jarang heading perhatikan. Suruh naik, semua suruh naik. Amankan semua suruh naik. Pulau Tiga, sebuah pulau kecil di Kepulauan Natuna, yang menjadi tempat untuk menahan mereka, sekaligus barang bukti, juga kapal yang digunakan untuk mencuri ikan. Barang bukti yang pada akhirnya jadi rongsokan. Di tanah air yang lautannya lebih luas dari daratan, bukan hanya perairan Natuna yang menjadi incaran para pencuri ikan. Data pengawas sumber daya kelautan dan perikanan menyebutkan, ratusan kapal asing tertangkap mencuri ikan setiap tahunnya. Tapi, pencuri yang lolos diperkirakan lebih banyak lagi. Inilah salah satu tantangan terberat Menteri Susi. Persoalan yang bukan tanpa solusi. Seperti kesimpulan pengamat kelautan dan perikanan Rohmin Dahuri. Menurut saya memberantas illegal fishing secara tuntas itu harus 4 jurusnya. Pertama, perizinan kapal ikan harus ditertibkan gitu ya. Yang kedua adalah penegakan hukum di lautnya. Jadi kapal pengawas memang harus diperbanyak. Yang ketiga, sistem peradilan perikanannya harus benar-benar berwibawa, adil dan tegas ya. Dan jurus yang keempat yang terakhir seperti sering saya katakan, kita harus jadikan nelayan Indonesia sebagai tuan rumah di lautnya sendiri, yaitu dengan cara memodernisir kapal ikannya yang lebih besar, alat tangkapnya yang lebih canggih, efisien, tapi tetap ramah lingkungan. Pekerjaan rumah lainnya bagi Menteri Susi adalah mendorong agar potensi budidaya perikanan di tanah air benar-benar dimanfaatkan. Selama ini, untuk di laut saja, lahan yang digunakan baru sekitar 1% dari total lahan potensial yang bisa digarap, yakni seluas 12.500.000 hektar. Ya, saya berharap sektor kelautan perikanan sungguh-sungguh bisa menjadi sektor prime mover ya, atau penghela ya perekonomian bangsa yang membuat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan pesisir lainnya menjadi lebih sejahtera ya. Yang membuat produk kelautan perikanan itu berdaya saing atau kompetitif ya. Dan yang berikutnya supaya sektor kelautan perikanan ini bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional juga lebih signifikan. Sekarang kan kontribusi sektor kelautan perikanan baru 3,5% ya, harusnya kan minimal 10% gitu ya. Nah karena itu pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor kelautan perikanan harus bersifat inklusif gitu ya, bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan yang terakhir, supaya pembangunan kelautan perikanan juga ramah lingkungan. Ini penting karena kalau ikannya overfishing, punah ya, kemudian mangrove terumbu karangnya itu hancur, perairan lautnya tercemar gitu, itu kan tidak akan berkelanjutan, tidak akan sustainable gitu ya. Jadi selalu yang namanya manajemen lingkungan gitu ya, lingkungan pesisir, pulau kecil, kemudian kelautan ya, itu harus benar-benar ditegakkan. Supaya apa? Supaya pembangunan kelautan perikanan bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk satu generasi saja, tapi terus menerus ya, sampai untuk anak cucu kita dan seterusnya. Akan kita sampaikan yang pertama, kita sudah memproduksi untuk daerah penangkapan ikan, Pak. Untuk persoalan seperti ini, pengalaman Susi di masa lalu sepertinya akan sangat membantu. The purpose to have an airline is to carry the lobster dari tempat-tempat remote tadi. Karena kalau kita lihat dalam perikanan, nilai yang terendahkan ikan asin, naik ikan kalengan, ikan beku, kemudian yang terakhir
yang sangat tinggi nilainya kan segar dan hidup. Kendala di Indonesia adalah lack of infrastructure. Pengalaman belasan tahun di bisnis laut dan udara adalah bekal Susi menjadi salah satu nakhoda di poros maritim Indonesia. Sekaligus menjawab tantangan dan menuntaskan berbagai persoalan di perairan Nusantara. Berkaca pada masa lalunya, Susi tampaknya tak butuh banyak teori untuk mencari solusi. Ia punya caranya sendiri. Negeri ini perlu perubahan, Bu Susi, ya. Saya gila. Bapak tahu saya kadang-kadang dianggap orang sedikit gila. Memang yang kita perlukan orang gila, kata Pak Jokowi.